Halo semuanya, balik lagi sama Andre Binarto. Thank you banget buat semuanya yang udah like, komen juga udah subscribe. Yang belum langsung aja klik tombol subscribe-nya, sama klik juga tombol loncengnya biar kalau aku punya video baru kalian langsung bisa update. Nah, hari ini aku mau bahas tentang perjemur-jemuran. So, yang pertama banget pengen aku bahas adalah jam berapa baiknya kita jemuran. Apakah jam 8, jam 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama adalah kita butuh yang namanya UVB. Sedangkan UVB itu atau ultraviolet B itu adalah sinar matahari, sinar ultraviolet yang tipenya gelombangnya lebih pendek. Jadi kalau mataharinya belum terlalu tinggi, dia belum sampai ke bumi. Makanya kalau kita di daerah Khatulistiwa ini sebenarnya blessed banget karena di jam 10-an gitu mataharinya udah rada tinggi, jam 10 sampai jam 12 di tengah-tengah kita kan. So, jam-jam itulah sebenarnya yang diekspektasikan untuk kalian itu berjemur karena kita butuhnya yang namanya UVB, bukan UV yang lainnya. Itu ada UVA, ada UVC gitu. So, terus habis itu tadi yang pertama ya jam berapa? Kejap ya, jamnya sekitar jam 10-an sampai jam 1-an gitu sebenarnya. Tapi jemurnya juga nggak usah lama-lama karena nanti malah meningkatkan resiko kalian terkena kanker. Terus yang kedua, apakah kalau dengan berjemur itu virus-virus jadi mati? Jawabannya enggak. Terus habis itu pertanyaan yang ketiga gitu kan, kemarin aku sempat diskusi juga, apakah sebenarnya fungsi dari vitamin D yang diproduksi oleh tubuh hasil dari terkena sinar ultraviolet B itu. Jadi singkat ceritanya begini, kita kan pengen meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan kekebalan tubuh kita itu sebenarnya bisa kita dapatkan dengan ketika kita berjemur nih. Ketika kita berjemur di saat yang tepat ya, berarti ya tadi ya sekitar jam 10 sampai jam 12-an, mungkin sampai jam 1-an juga nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu lama. Terus habis itu ketika kulit kita terkena sinar matahari dan kemudian UVB yang masuk itu kemudian berkolaborasi dengan kolesterol di dalam tubuh, itu akan membantu meningkatkan imun. Jadi kolesterol itu juga ada fungsinya sebenarnya. Dan itu pun sebenarnya tergantung kita sendiri. Lebih banyak bagian tubuh yang kebuka, misalkan pakai baju singletan gini lebih bagus daripada ketika kalian pakai kaos ataupun pakai baju yang tertutup semuanya gitu. So, lebih terbuka lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan kalian tinggalnya kayak di apartemen gitu, atau misalkan kalian tinggalnya di komplek yang tidak ada tempat matahari terbukanya, kalian harus buka baju ya, mungkin kan tidak memungkinkan. Tapi ya pokoknya sebisa mungkin bajunya lebih terbuka gitu. Terus habis itu mungkin ada pertanyaan kalau misalkan buat kalian semua yang berhijab gimana gitu kan. Yang berhijab mungkin disiasati di dalam rumah gitu kan, gimana caranya biar bisa terkena matahari. Terus habis itu buat yang cewek-cewek mungkin bisa pakai baju yang terbuka, misalkan terbuka di punggungnya gitu. Karena ini kan sebenarnya lebih banyak berapa meter persegi yang misalkan terpapar oleh sinar matahari itu semakin bagus. Jadi lebih banyak bagian terbuka lebih bagus pada saat berjemur. Terus habis itu pertanyaan yang keempat, terus apakah dengan jemuran itu akan mencegah osteoporosis? Jawabannya tidak secara langsung gitu. Jadi kan pada bilang, oh ya dengan berjemur itu baik buat kesehatan tulang. Betul sebenarnya, tapi tidak secara langsung. Kenapa? Karena vitamin D yang dihasilkan itu menjadi sebuah kunci untuk kalsium terserap di dalam tulang. Ngerti ya? Berarti yang dibutuhkan adalah kalsium. Sementara kalsium kalau mau masuk dalam tulang butuh vitamin D. Tapi kalau kalian cuma punya vitamin D aja, itu nggak ngaruh ke kalsiumnya gitu. Makanya harus konsumsi kalsium juga. Salah satunya dari susu misalkan gitu, atau produk-produk dairy, ataupun ya misalkan yang lainnya lah yang ada kalsiumnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian sendiri beli susu, sebenarnya kalian kalau dilihat di nutrition fact ya, pasti susu-susu zaman sekarang itu sudah diperkaya atau difortifikasi oleh vitamin D. Betul jawabannya, pasti gitu. Karena dulu aku kerja di pabrik susu, jadi aku tahu gitu. Pasti betul gitu. Tapi kalau misalkan itu berarti kan tidak mendapatkan semua manfaat dari sinar matahari sebenarnya yang kita butuhkan saat berjemur. Jadi ya ada baiknya setiap hari juga tetap jemuran, tapi sekitar 10 menit aja sampai 15 menit juga. Terus habis itu tetap konsumsi susu kalau mau untuk menjaga kesehatan tulang kita.
Jadi kita bisa simpulin ya tadi dari beberapa pertanyaan yang udah aku rangkum. Yang pertama adalah tentang kapan sih waktunya berjemur yang baik. Yang berjemur yang baik itu sebenarnya disarankan jam 10 sampai jam 1-an sebenarnya, atau jam 12-an. Berjemurnya juga selama 10 sampai 15 menit aja. Terus yang kedua, apakah ini dengan berjemur dan terkena sinar matahari itu bisa membunuh virus-virus? Jawabannya tidak gitu. Terus habis itu yang ketiga, fungsinya dari berjemur itu sendiri adalah fungsi utamanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara UVB masuk ke dalam kulit dan juga bekerja sama dengan kolesterol yang ada di dalam tubuh sehingga meningkatkan imun tubuh. Terus habis itu yang keempat, apakah tadi dengan berjemur ini sendiri mencegah osteoporosis ataukah ini memperbaiki tulang atau yang ada hubungannya sama tulang? Jawabannya tidak secara langsung. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan kesehatan tulang yang lebih, kalian harus konsumsi kalsium. Orang-orang ini yang pada tanya ini adalah orang-orang yang mungkin punya kelainan terhadap tulangnya atau tulangnya ngerasa pegel-pegel atau gimana, tergantung di mananya gitu. Kalau kalian misalkan di dalam tulangnya itu sendiri, berarti kalian butuh kalsium secara menyeluruh, pasti butuh kalsium. Tapi kalau misalkan di sendinya, kalian butuh zat yang namanya glukosamin dan kondroitin sebenarnya. Jadi kalian langsung bisa cari itu suplemen-suplemen untuk joint, namanya apalah, banyak banget lah merek-mereknya gitu. So, sekian video aku kali ini. Jangan lupa berjemur di antara jam 10 sampai jam 1. Boleh 10 menit sampai 15 menit aja. Semoga berguna. Bye-bye.